Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktin Budi Hartanti dari kelas 11B Farmasi Klinis ingin mempresentasikan materi dari pelajaran farmakologi tentang analgetik. Definisi analgetik. Analgetik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik umumnya diartikan sebagai suatu obat yang efektif untuk menghilangkan sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri lain. Misalnya, nyeri pasca bedah dan pasca bersalin, dismenore atau nyeri haid, dan lain-lain hingga nyeri hebat yang sulit dikendalikan. Selanjutnya ada penggolongan analgetik. Berdasarkan tingkatan nyeri, WHO menyarankan pedoman penggunaan analgetik yang dikenal dengan WHO 3-Step Analgesic Ladder. Hal ini bertujuan agar analgetik yang digunakan sesuai dengan tingkat nyeri, yaitu ringan, sedang, dan berat. Analgetik dibagi dalam dua golongan besar, yaitu analgetik narkotik dan analgetik non-narkotik. Selanjutnya ada analgetik narkotik. Analgetik narkotik bekerja di sistem saraf pusat atau SSP dan memiliki daya penghalang nyeri yang hebat sekali. Dalam dosis besar dapat bersifat depresan umum atau menurunkan kesadaran dan mempunyai efek samping menimbulkan rasa nyaman atau biasa disebut dengan euforia. Hampir semua perasaan tidak nyaman dapat dihilangkan oleh analgetik narkotik kecuali sensasi kulit. For the information, penggunaan analgetik ini harus hati-hati karena mempunyai risiko besar terhadap ketergantungan obat atau adiksi dan kecenderungan penyalahgunaan obat. Obat ini hanya dibenarkan untuk penggunaan insidentil pada nyeri hebat atau trauma hebat, patah tulang, nyeri infark jantung, kolik batu empedu atau batu ginjal. Selain untuk mengatasi nyeri hebat, penggunaan analgetik narkotik diindikasikan pada kanker stadium lanjut karena dapat meringankan penderitaan. Fentanyl dan alfentanil umumnya digunakan sebagai premedikasi dalam pembedahan karena dapat memperkuat anestesi umum sehingga mengurangi kesadaran selama anestesi. Selanjutnya ada penggolongan analgetik narkotik. Yang pertama ada alkaloid alam, morfin, kodein. Yang kedua derivat semisintesis, heroin. Yang ketiga derivat sintetik, metadon dan derivatnya, dextromoramida, propexifen, bezitramida, petidin dan derivatnya, fentanyl, sulfentanil, tramadol. Yang keempat ada antagonis morfin, nalorfin, naloxon, pentazosina, dan buprenorfin. Selanjutnya ada informasi analgetik narkotik. Di sini saya ada dua contoh. Yang pertama ada morfin dan yang kedua kodein. Pertama morfin dulu ya. Morfin indikasi analgetik selama dan setelah pembedahan, analgetik pada situasi lain. Kontraindikasi, depresi pernapasan akut, alkoholisme akut, penyakit paru akut, peningkatan tekanan otak atau cedera kepala. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, ketergantungan atau adiksi, dosis yang berlebihan dan menimbulkan keracunan dan menyebabkan kematian. Terakhir ada sediaan, sirup 5 mg per 5 ml, tablet 10 mg, 30 mg, 60 mg, injeksi 10 mg per ml, 20 mg per ml. Selanjutnya ada kodein. Indikasinya nyeri ringan hingga sedang, antitusif. Kontraindikasi, depresi pernapasan akut, alkoholisme akut, penyakit perut akut, peningkatan tekanan otak atau cedera kepala. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, ketergantungan atau adiksi. Dosis yang berlebihan dapat menimbulkan keracunan dan menyebabkan kematian. Sediaannya tablet 10 mg, 15 mg, dan 20 mg. Selanjutnya ada analgetik non-narkotik. Analgetik non-narkotik disebut juga analgetik perifer karena tidak memengaruhi susunan saraf pusat. Semua analgetik perifer memiliki khasiat sebagai antipiretik, yaitu menurunkan suhu badan pada saat demam. Khasiatnya berdasarkan rangsangan terhadap pusat pengatur panas di hipotalamus mengakibatkan vasodilatasi perifer di kulit dengan bertambahnya pengeluaran kalor disertai keluarnya banyak keringat. Contohnya adalah parasetamol, asetosal, dan lain-lain.
Selanjutnya, penggolongan analgetik non-narkotik. Yang pertama, ada golongan salisilat atau asetosal, salisilamid, benorilat. Yang kedua, golongan para-aminofenol atau paracetamol. Yang ketiga, golongan pirazolon atau propifenazon dipiron. Yang keempat, golongan antranilat, asam mefenamat, glavenin. Yang kelima, golongan lainnya seperti benzidamin. Yang terakhir ada AINES atau anti-inflamasi non-steroid atau juga NSAID non-steroid anti-inflammation drugs. Selanjutnya ada informasi analgetik non-narkotik. Di sini aku ada dua contoh. Yang pertama ada asetosal dan yang kedua paracetamol. Yang pertama asetosal. Indikasi nyeri ringan sampai sedang, demam, antiplatelet. Yang kedua ada kontraindikasi, anak di bawah usia 2 tahun, anak yang sedang disusui, gangguan saluran cerna, hemofilia. Efek sampingnya, iritasi saluran cerna, sediaannya tablet 80 mg, 100 mg, 500 mg. Yang kedua ada paracetamol. Indikasinya nyeri ringan sampai sedang, demam. Kontraindikasi perlu diperingatkan pada gangguan dengan penurunan fungsi hati dan ginjal. Efek samping, iritasi saluran cerna. Sediaannya sirup 120 mg per 5 ml, tablet 250 mg, 500 mg.